Kita percaya kuasa doa yang dinaikkan dengan hati yang tulus punya kuasa yang luar biasa. Nama Tuhan Yesus, nama yang ajaib, dapat menyembuhkan yang sakit, mengangkat yang berbeban berat, mengubahkan lingkungan yang miskin, dan banyak hal lainnya. Kita akan menyaksikan bagaimana transformasi terjadi di suatu desa sejak 3 tahun yang lalu hingga hari ini, karena doa menjadi kunci yang utama. Tanah yang gersang dan tandus menjadi subur. Hama tikus dibasmi dengan burung hantu atau Tito alba. Hasil pertanian naik 2-3 kali lipat. Ternak menjadi gemuk-gemuk. Rakyat yang miskin menjadi sejahtera. Ibu-ibu pandai menjahit dan banyak hal lainnya. Mari kita saksikan. Desa Telogoweru adalah desa yang terletak di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Semarang. Desa ini 5 tahun yang lalu adalah sebuah desa yang miskin, tertinggal dan tidak dipandang. Dengan luas wilayah kurang lebih 2,88 km dan 3.000 jiwa lebih penduduknya, mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai buruh tani, sebagian pedagang kecil, dan ternak. Hidup dalam bayang-bayang kemiskinan yang disebabkan karena susahnya mendapat air, hama tikus, banjir, dan ulah tengkulak yang mengakibatkan masyarakatnya desa Telogoweru mengalami hidup tanpa pengharapan. Penduduk Telogoweru adalah penduduk yang miskin di bawah garis. Kenapa? Persoalannya satu, penduduk Telogoweru tidak punya tanah. Mereka sewa dengan tuan tanah karena desa ini dikuasai oleh desa lain. Yang kedua, Telogoweru tidak punya air, sehingga setiap kali mereka cari air itu sulit sekali. Dan yang ketiga, mereka seringkali terkena korban dengan pupuk palsu. Sampai suatu saat 3 tahun yang lalu, Tuhan membawa Ibu Elizabeth Philip datang ke Telogoweru dan membawa transformasi Tuhan buat desa ini. Dalam suatu penglihatan sebelumnya, Ibu Elizabeth melihat Tuhan berada di tengah-tengah lapangan, sawah, ladang-ladang, perkebunan, dan kandang-kandang ternak. Tuhan bertanya, sekarang kamu tahu aku di mana? Iya. Kamu mau berada di mana aku berada? Saya berkata, aku mau Tuhan. Maka sejak hari itu kami bergerak. Kami bergerak dengan memberi bantuan jemaat miskin di pinggiran kota. Mereka minta ternak, lele, ayam, ternak kambing, sapi. Kami kasih. Kami memberikan itu semua bantuan. Dari nol. Kedatangan Ibu Elizabeth ke desa ini sampai sempat menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat desa, karena bertahun-tahun masyarakat meminta bantuan dari pemerintah, tapi tidak kunjung terrealisasi. Pak Lurah melihat ada jemaat atau rakyatnya yang buat kandang sapi karena dapat bantuan, maka singkat cerita Pak Lurah minta saya menghadap kepada beliau. Maka satu kali saya datang ke desa Telogoweru dan saya dihadapkan dengan Pak Lurah bersama dengan perangkat desa, dengan semua tokoh masyarakat yang mengerumunin saya dengan bertanya, apa maksud kedatangan Ibu, visi Ibu bersama teman-teman ke Telogoweru ini apa? Ketika saya melihat kecurigaan di wajah mereka, saya berkata jelas, saya memang orang Kristen. Tapi Pak Lurah, bapak-bapak sekalian, Anda semua tidak perlu khawatir. Walaupun saya orang Kristen, tapi saya tidak akan mengkristenkan kalian semua. Karena kekristenan itu panggilan. Kalau sekarang pun Pak Lurah kepengen jadi orang Kristen, kalau Bapak tidak dapat panggilan dari Tuhan Yesus, Bapak tidak akan pernah jadi orang Kristen. Sejak pertemuan itu, para tokoh masyarakat dan perangkat desa diyakinkan dengan kedatangan Ibu Elizabeth dan tim ke desa tersebut adalah murni untuk membantu mengentaskan kemiskinan. Masyarakat pun bisa menerima Ibu Elizabeth dan tim dengan tangan terbuka, sukacita tanpa ada rasa curiga. Singkat cerita, akhirnya saya berkata, baik Pak Lurah, kami akan mulai bantu Telogoweru.
dengan pertama kita harus ambil kesepakatan. Yang saya ingin sepakat adalah kita berdoa. Karena tanpa Tuhan nggak ada hasil. Tapi saya mau bersepakat dengan Pak Lurah, Tuhan di depan, ilmu pertanian dan insinyur pertanian dan peternakan ngikut di belakang. Akhirnya mereka setuju, kami berdoa, sujud merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, saya bersama dengan Mbah Kiai. Mbah Kiai berdoa menurut kepercayaan beliau, saya berdoa menurut kepercayaan saya. Kami berdoa berbarengan, ya, bergantian Pak Kiai, habis itu saya. Saya berdoa menurut iman saya kepada Tuhan Yesus. Dan mereka tidak menolak, karena saya katakan itu kepercayaan saya. Maka akibatnya dari situ kita mulai menggarap tanah. Dan hasilnya hari itu juga Tuhan katakan sama saya suruh memberikan uang. Uang yang saya bawa dengan teman-teman dikumpulkan, kira-kira kami ada uang terkumpul, uang 5 juta rupiah ya, yang saya serahkan kepada Pak Lurah dengan saya berkata, Pak Lurah, kita mulai buat sumur. Kita mulai menggali sumur Yakub. Saya berkata tidak ada satupun sumur yang kering. Semua sumur beludak, meluber, penuh dengan air sampai melimpah. Sejak saat itu Tuhan bekerja secara ajaib. Hikmat Tuhan mengalir dan berkat serta mujizat menyertai Ibu Elizabeth dan tim. Melalui LPKS, Desa Telogoweru mendapat banyak bantuan baik dana, teknis maupun non-teknis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari 400 sumur sudah dibangun untuk mengairi sawah-sawah, pembuatan biogas, pelatihan-pelatihan pertanian, pelatihan komputer untuk perangkat desa, pelatihan dan pengembangbiakan burung Tito Alba, pelatihan keterampilan menjahit dan sablon, sampai bantuan untuk pemasaran hasil bumi dan ternak mereka. Semua bantuan tersebut di atas secara nyata berdampak meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Desa Telogoweru. Dan tidak cuma itu, desa yang dulunya tertinggal dan tidak dipandang, sekarang menjadi contoh dan berkat bagi desa-desa lain. Orang-orang berdatangan dari mana-mana untuk melihat langsung kemajuan desa ini dan belajar berbagai hal dari desa ini. Mulai dari pejabat, perangkat desa sekitar, dan dari pulau lain, media cetak dan elektronik, komunitas mahasiswa, dan lain-lain. Merupakan suatu sukacita dan kebanggaan melihat Desa Telogoweru yang dulu hampir tidak memiliki pengharapan, sekarang sudah menjadi hidup dan berkembang. Dan kunci dari semua hal tersebut bisa terjadi karena doa. Satu hal yang betul-betul merupakan satu pengetahuan baru bagi saya semenjak ketemu Ibu Elizabeth Philip itu, yaitu untuk memulai sesuatu ini dengan kekuatan doa. Jadi betul-betul saya sampaikan oleh Bu Elis bahwa doa ada di depan, pelaksanaan mengikuti, dan lengkapi ilmu. Jadi inilah satu hal betul-betul adanya satu keajaiban. Orang doa itu juga banyak, tapi trik-trik bagaimana doa agar bisa nyambung dengan Tuhan. Di sini betul-betul Ibu Elis membimbing kami dalam perubahan. Bisa kita lihat contohnya, Bu Elis mendoakan bahwa Telogoweru akan menjadi desa pensuplai, desa terkenal sampai dunia. Pada saat itu kami kurang percaya, tapi nyatanya sekarang terjawab semua. Lah inilah satu keyakinan bahwa kekuatan doa ini sungguh luar biasa. Dari kejadian yang sudah ada, yang ada di Telogoweru, adanya satu perubahan-perubahan, sehingga mindset para pemimpin di Telogoweru khususnya, juga Kecamatan Guntur, itu pun diadakan satu pembelajaran dengan outbound oleh Ibu Elis untuk merubah satu pola pikir, perilaku, sehingga di sini ada satu perubahan-perubahan perilaku, pola pikir yang dimana
juga tidak hanya mengandalkan kekuatan manusia, tapi juga kekuatan Tuhan. Itu sangat penting sekali. Jadi ini sudah dirasakan oleh saya, teman-teman saya, juga aparat saya, bisa merubah perilaku dengan adanya LPKS di sini, perilaku yang lebih maju dan perilaku yang berketuhanan. Kita telah menyaksikan bagaimana Tuhan telah mentransformasi desa Telogoweru karena ada orang-orang yang berdoa. Inilah saatnya kita masuk dalam gelombang barunya Tuhan untuk mentransformasi komunitas, kota, dan bangsa kita. Kita sebagai orang-orang percaya diberi kuasa menjadi agen transformasi melalui kegerakan-kegerakan doa. My home, adopt your environment. Adopt your street, adopt your office, mulai dari kita semua hari ini.